Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi channel 3F Nyorocor. Kali ini saya akan membahas tentang pertandingan tadi malam ya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu, oke? Saya Andri dari Tasik Kota Aceh. Oke. Pertandingan tadi malam ada pertandingan sangat luar biasa ya, ada big match ya, dimana di Liga Inggris pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu bagi fansnya ya, dan mungkin ini sebagian besar menunggu hasil akhirnya ya, karena berpengaruh pada klasemen sementara ya. Oke, tapi sebelum saya bahas dulu tentang pertandingan, mungkin saya akan bahas dulu formasi dari tersebut dan bagaimana nanti selanjutnya akan bahas bagaimana proses pertandingannya ya, dan siapa aja pencetak golnya. Oke. Jadi pertandingan tadi malam itu sangat luar biasa ya, dimana Chelsea dan Manchester City itu pertandingannya terbuka ya, saling jual beli serangan ya, jadi tidak ada terkesan yang bertahan ya, dua-duanya emang menyerang ya, luar biasa. Pochettino dan Pep Guardiola karakternya emang keras ya, jadi emang menyerang ya. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang buat mereka, prinsip dalam sepak bolanya. Oke. Dan malam itu luar biasa, formasi yang mereka gunakan itu sebetulnya sama ya, kalau beda. Kalau Chelsea itu 4-2-3-1 ya, itu klasik untuk formasi yang sekarang ya. Kalau dari Manchester City itu 3-2-4-1. Jadi lihat ya, kalau Manchester City itu formasinya itu formasi menyerang banget ya, karena dengan 4 gelandang serang di depan ya, dengan 2 gelandang bertahan, sedangkan backnya cuma 3 orang aja. Emang dialah kalau untuk di depan jangan ditanya lagi siapa ya, si robotnya ya, emang dia luar biasa, striker yang keren ya. Meskipun saya adalah pendukung MU, tapi untuk Haaland saya emang salut ya, dia pemain hebat ya. Kita objektif ya, kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek gitu kan. Oke. Lalu kita bahas dulu mungkin di depan, kita bahas pemain salah satu dua-duanya ya, dari Chelsea dan dari Manchester City. Dari Manchester kita bahas, di belakang ada Ederson ya, lalu ke depan ada Ruben Dias, lalu ada Gareth Bale dan Walker ya, itu menjadikan 3 pertahanan dari Manchester City. Gelandang bertahan ada Akanji, Rodri Hernandez. Nah ini Akanji itu sekarang jadi back ya, back tengah ya, tapi sekarang sama Pep di arah ke depan jadi gelandang bertahan ya. Emang ini Pep tuh semaunya aja, penting jadi permainan menang aja gitu kan. Lalu ke depan ada Doku. Nah ini nih pemain baru Doku nih, luar biasa ya, pemain baru dari Manchester City. Lalu ada Bernardo Silva, pemain pintar nih. Lalu J. Alvarez dan Foden. Nah ini Alvarez juga sama posisikan jadi gelandang serang atau di belakang striker ya, padahal dia itu posisinya striker ya, sama dengan Haaland, tapi sama Guardiola diundurkan bersejajar dengan Bernardo Silva. Dan untuk si Foden ya tetap dia sayap kanan, karena dia kan pemain cepat ya, dan memang inilah mungkin partner terbaik dari Haaland ya, Foden ini ya. Oke, dengan sepertinya Van de Boer yang tidak sampai sekarang belum main, mungkin emang Silva berperan sangat luar biasa ya, menggantikan peran De Bruyne ya. Lalu di Chelsea ada kipernya Robert Sanchez, ada Disasi, ada Thiago Silva, James dan Marc Cucurella itu sebagai back ya. Itu 4 pertahanan yang ada digunakan yang oleh Chelsea. Lalu untuk gelandang sedang ada Caicedo, ada Fernandes. Nah ini Caicedo biasanya itu jadi sayap ataupun back sayap ya biasanya, tapi sekarang jadikan gelandang bertahan. Lalu ada Palmer, Gallagher, ada Sterling ya, itu saya gelandang serang sejajar, dimana Palmer luar biasa itu puji play bolanya luar biasa, dia sangat pintar ya. Dan juga Gallagher juga sama ya, pemain yang baru dari Crystal Palace juga sama, dia berupaya bagus ya, emang pemain cerdas ya, 2 Palmer sama Gallagher ini ya. Lalu ada Sterling ya, ini mantan Manchester, dan dia kayaknya ingin berperan ya untuk kemenangan atau ingin punya peran penting dalam pertandingan ini, kan ini kan mantan Manchester ya, dibuang sama Manchester ya. Dan di depan ada pemain baru Jackson ya, dia padahal pemain baru dan muda ya, tapi 3 pertandingan ke belakang dia keren aja, selalu cetak poin. Oke, itu adalah susunan pemain dari Chelsea dan Manchester City. Lalu kita bahas dikasan permainannya. Oke, dimana pertandingan tadi malam dari babak pertama itu sangat luar biasa ya, jual beli serangan terjadi di sana ya, dan emang sangat mungkin buat penonton terasa sangat berdebar-debar ya, khususnya para fans Chelsea dan Manchester ya, dan mereka terus saling dijual serangan, saling berganti gol ya.
Dimana gol tercipta itu pada menit 25, Eriksen cetak gol ya dengan penaltinya karena dijegal oleh pemain Chelsea. Dimana sebetulnya sebelum si Haaland dijegal di sebelah kanan itu pemain Chelsea sudah terkapar ya, tapi emang wasit melanjutkan permainan atau play on ya, dan akhirnya si Haaland dijegal dan terjadi penalti dan Haaland mengerjakan tugasnya dengan baik dan cetak gol lewat titik penalti. Lalu pada menit 29 Thiago Silva membalas keadaan ya dengan headingnya yang sangat luar biasa, keras banget ya headingnya ya, dari tendangan bebas atau tendangan samping ya, atau corner kick ya, dan di heading oleh Silva menjadi gol, jadi 1-1 untuk Chelsea. Lalu tidak lama kemudian pada menit 37 Chelsea membalik keadaan jadi 2-1 berkat gol dari Sterling ya, dan Sterling menjadi pemain yang mungkin bahagia ya karena dia merasa Messi salah membuang dirinya ya waktu dulu menjadi membuang Sterling menggantikan pemain yang sekarang ya, dan Sterling kayaknya ingin memperlihatkan bahwa saya belum tamat gitu kan, dan dia mencetak gol dengan sangat bagus ya, dan memang itu memperlihatkan bahwa dia masih ada, dia masih bisa bermain dan masih bisa mencetak gol. Oke. Lalu pada menit 47 si Robot kembali yang mencetak gol menjadi 2 gol ya, dimana dia luar biasa. Itu sebetulnya gol yang emang sulit ya karena dia terjatuh, banyak datang ke badannya ya, umpan dari kanan lalu dia menerima bal sambil terjatuh, untung tidak terkena tangannya. Kalau terkena tangan mesti jadi handball dan gagal gol tersebut, dan itu membuat skor menjadi 2-2 ya setelah Haaland mencetak gol di menit 47. Lalu pada menit 45, nah ini luar biasa, Messi jadi membalikkan keadaan 3-2 ya, dimana si Akanji melakukan selebrasi kembali dengan mencetak gol melalui headingnya yang sangat baik juga ya. Dan ini sangat luar biasa, pada menit pertama aja sudah tercipta 5 gol, bayangkan, keren, itu dilakukan apa. Lalu dilanjut pada babak kedua, pertandingan tetap ya saling di serangan dan luar biasa karena ini faktor mungkin pemain muda semuanya ya, jadi mereka stamina-nya luar biasa ya, jadi memang itu saling menyerang dan luar biasa, jadi mereka menggunakan taktik pertahanan terbaik adalah menyerang, keren. Jadi yang menonton pasti terkesima, rame yakin itu pertandingan yang luar biasa tadi malam, meskipun saya adalah pendukung MU kalau pengen tapi dari MU gimana so lumayan lah. Oke. Lalu pada menit 67 Jackson, dan ini kita gol kembali ya pada menit 67 dengan hasil umpan dari temannya yang biasa, dan Jackson ini sekarang sudah mencetak 2-3 pertandingan sudah mencetak, kalau nggak salah sudah 5 gol ya, luar biasa ya, karena sebelum dengan Memphis dia mencetak hat-trick ya, luar biasa ya. Jackson ini dari Chelsea, karena mungkin saya lihat waktu dulu Abraham ya, sekarang ada Jackson ya. Lalu pada menit 86 akhirnya Rodri Hernandez ya membalikan keadaan menjadi 4-3 ya, dimana itu wah luar biasa, tenang luar biasa. Rodri mencetak gol kembali untuk Messi menjadi 4-3. Aduh, pertandingan keren. Terus pak gol-gol ini bukan rame ya. Dan pada akhir pertandingan ternyata Messi kemenangannya tertunda atau gagal setelah saya tadi bilang si Palmer ya, pemain muda yang berbakat, pada 90+5 penalti ya, dan itu gol penaltinya emang dia sebenarnya terbaca oleh kiper tapi tetap gol ya, karena mungkin arahnya ke atas jadi kiper tidak bisa menjangkau bal yang ditendang oleh si Palmer. Dan pertandingan tadi sangat luar biasa ya, dimana hasil dari pertandingan tadi membuat kelasnya sementara sekarang jadi cukup ramai ya, dimana Messi tetap dengan 28 ya karena cuma 1 poin, dan akhirnya Liverpool karena menang dia jadi mendekat sekarang 27 ya, dengan poin 27 cuma selisih 1 poin. Lalu Arsenal juga menang jadi 27 sama, jadi sekarang posisi 3 besar ramai ya, 28, 27 ya, jadi Messi 28, Liverpool dan Arsenal 27 poin, jadi cuma 1 poin ya, setengah 1 poin, dan ini masih panjang, jadi pasti akan seru ya ketiga ini ya. Sedangkan Chelsea yang dapat menahan Manchester itu sekarang posisi 10. Nah itu sangat disayangkan ya, Chelsea berada di tingkat 10 ya, karena memang performanya kurang baik ya, karena saya bilang mungkin Chelsea dan MU sekarang performanya lagi menurun ya, tapi MU lumayan sih di posisi 6 ya, tidak di posisi 10. Dan emang sekarang di Liga Inggris sekarang tim-tim baru bermunculan, Aston Villa sekarang jadi 5 besar. Lalu ada kita tahu Newcastle United ya, mungkin Newcastle itu memang sudah biasa. Kalau Newcastle kan karena faktor keuangan nih, tapi kalau Aston Villa emang faktor pemain, saya rasa si Watkins lah itu striker hebat ya dari Aston Villa sekarang ya, dia terus mencetak gol di setiap pertandingan. Jadi dari pertandingan antara Manchester dan Chelsea kita bahas mungkin dari penguasaan bola itu adalah
tetap Manchester menguasai pertandingan dengan 54% ya, sedangkan Chelsea 45%. Jadi berbanding beda 9% yaitu penguasaan bolanya, karena kita tahu Manchester emang takatiki, jadi dia pasti banyak menguasai bola ya dan lebih lama dalam memegang bola. Total tembakan itu ini berimbang juga ya, Chelsea 17, Manchester 15. Jadi emang ini pertandingan yang sangat seru ya, banyak jual beli serangan dan jual beli tembakan. Oke. Tenang sudut sama 3 ya, dan ini mungkin faktor banyak bermain di tengah, jadi untuk tenang sudut kurang, tidak terlalu banyak karena permainan banyak di tengah lapangan. Lalu pelanggaran 15 Manchester dan Chelsea cuma 12. Dan ini berarti pertandingan sangat keras sekali ya. Berarti ada 27 pelanggaran dalam satu pertandingan tersebut. Bayangkan 27 pelanggaran, berarti kan rata-rata wah luar biasa ya. Satu pelanggaran dalam 2 menit, dalam 2 menit berarti satu pelanggaran. Aduh, luar biasa, berarti keras permainannya. Dan dalam akurasi tembakan emang Manchester menguasai ya dengan 67%, dengan Chelsea 53%. Tembakan tepat sasaran Manchester 10 dan Chelsea 9. Jadi mungkin secara rata-rata ini secara kalkulasi semuanya sudah jauh beda ya. Jadi mungkin dari tembakan, goal, penyerangan, dari mungkin umpan, semuanya sudah jauh ya, karena memang permainan barusan atau tadi malam itu sangat ketat sekali. Jadi saya juga beli serangan di mana Manchester bola sama menyerang, tapi saat gagal Chelsea menyerang dengan waktu yang tidak lama ya, dan saling jadi bola banyak itu di tengahnya. Dan emang yang luar biasa pemain tengah malam kinerjanya pasti paling berat ya, paling capek bukannya karena bola harus datanya di tengah, karena kan kita lihat tadi dari rangkuman tendangan bebas cuma 3 ya, berarti kan bola banyak terjadi di tengah lapangan. Dengan kondisi tadi ada 15 pelanggaran 27 pelanggaran ya, berarti emang terjadi pelanggaran di tengah. Jadi emang luar biasa pertandingan tadi malam. Wah, bukan namanya sigap final, bukan namanya. Oke. Mungkin itu dulu yang dapat saya bahas tentang pertandingan tadi malam antara Chelsea melawan Manchester City, dan saya harapkan Liga Inggris pasti akan bergulir lebih seru ke depannya, karena tadi saya bahas dari klasmennya sangat dekat sekali ya antara Manchester, Chelsea dan Arsenal ya. Jadi emang sekarang posisinya sangat berdekatan, jadi itu akan menjadi 4 besar yang luar biasa ya. Kalau yang 3 besar aja dulu kan, yang lainnya masih agak jauh ya, tapi yang 3 besarnya cuma 1 poin. Oke, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya Andi, channel 3F Nyorocos. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao.